Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Kita mulai dari pencerminan atau refleksi. Tentunya kalian sudah sering bercermin setiap hari, ya, dimana kalian ketika bercermin akan melihat bayangan kalian. Kalau semisal kepala kalian ada di atas, maka pasti akan sejajar dengan bayangannya, ya. Pastinya kepala bayangannya juga pasti ada di atas, gak mungkin terbalik ada di kaki kalian gitu ya. Nah, kemudian semisal kalian akan berdekatan dengan kaca, artinya mendekat ke cermin, maka bayangan kalian juga pasti sama, akan dekat dengan cermin, gak mungkin bayangannya mundur tambah jauh, kan gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang ini ya. Dari konsep ini, dari apa yang sering kalian lakukan di depan cermin ya, maka sifatnya juga pasti sama dengan yang di sumbu koordinat. Semisal di sini garis A ini adalah cermin, titik R adalah benda ya, maka kalau titik ini ke cermin dia berjarak 3 satuan, pastinya titik R ini bayangannya akan sejajar dengan bendanya ya, dan jaraknya ke cermin juga pasti sama, yaitu 3 satuan, 1, 2, 3. Nah, dimana PQRS ini adalah benda dan P aksen, S aksen, R aksen, dan Q aksen adalah bayangannya, dimana titik benda dengan titik bayangan ke cermin semuanya memiliki jarak yang sama ya, sehingga bisa kita buat kesimpulan refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, karena kita akan belajar pencerminan pada koordinat kartesius, tentunya ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada kali ini kita awali dengan pencerminan terhadap sumbu X. Mana yang sumbu X? Sumbu X adalah sumbu yang sejajar ya. Nah, sampai lupa, ini sumbu yang sejajar, sumbu X, sedangkan yang tegak ini ya adalah sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu X ini dirumuskan kalau ada benda berada di titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi A, negatif B. Contoh ya, semisal titik B ini cerminnya ya, maka kalau bendanya di atas pastinya bayangnya pas ada di bawahnya dan memiliki jaraknya sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, maka bayangan titik B ada di sini, ini bayangannya ya. Nah, bayangannya ini kita kasih B aksen gitu ya. Terletak di mana bayangannya? Ternyata terletak di 3 ya, koma negatif 4. Jadi sumbu X dulu yang disebutkan, baru Y ya, karena XY ya. Nah, 3, negatif 4. Ini letak bayangannya. Nah, kalau semisal kita ke titik C, nah C ini, C ke cerminnya sumbu X, dia berjarak 1, 2, 3 ya, maka bendanya pasti ada di atas, bayangannya pasti ada di atas ya, juga berjarak 3 satuan dari cermin, 1, 2, 3. Ini bayangan dari titik C, kita kasih C aksen. Nah, ini C aksen ya, nah apa namanya, campur, ini bayangannya C aksen terletak di titik negatif 4, negatif 4,3. Ini bayangannya ya. Bagaimana kalau kita kerja menggunakan rumus? Nah, perhatikan, misal dari B ya, B 3,4. Kalau kita cerminkan ya terhadap sumbu X, cerminnya terhadap sumbu X, kita lambangkan CX gitu aja, cermin sumbu X gitu ya ini ya, maka bayangannya kita tulis dulu rumusnya menjadi A, negatif B, A, negatif B. Nah, dimana
A-nya ini adalah angka 3, ini kan AB ya, A, B ya. A-nya adalah 3, B-nya 4 karena di sini negatif ya. B-nya 4 menjadi negatif 4. Benar ya. Bayangannya terletak di 3, negatif 4. Kita coba yang C. Yang C ya. C ini terletak di min 4, min 3. Ya, kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka letak bayangan dari titik C, A-nya berapa di sini? A-nya min 4. Ini A, B ya. A-nya min 4. A-nya min 4, B. Bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu X ini min, kita tulis dulu min ya. B-nya berapa? B-nya min 3. B-nya min 3 seperti ini ya. Sehingga min dengan min akan menjadi positif, sehingga min 4,3 seperti ini ya. Bayangannya min 4,3 benar ya. Bisa dipahami, ini adalah rumus untuk mencari bayangan tanpa kita gambar di sumbu koordinat ya. Ini rumusnya. Kita lanjut ke pencerminan terhadap sumbu Y ya. Nah, sekarang sumbu Y yang menjadi cermin. Ini cerminnya adalah sumbu Y. X ya. Yang ini adalah cermin. Cerminnya sekarang adalah sumbu Y. Saya kasih garis merah aja. Ya. Cerminnya adalah sumbu Y ya. Misal kita titik A. Nah, biar nggak boleh terus titik A ini ke cermin berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti bayangan juga berjarak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini titik dari bayangan titik A. Itu terletak di 6,6 ya. Nah, kalau B ya, B ke sumbu Y ya. 1, 2, 3, maka bayangan juga berjarak 3. 1, 2, 3, ini bayangan dari titik B. Kita kasih B aksen. Terletak di min 3,4. Nah, ya. Ini kalau kita tentukan posisi bayangan menggunakan koordinat. Nah, kalau kita gunakan rumusnya ini pasti sama nanti hasilnya ya. Kita coba. Nah, titik A tadi. A terletak di titik min 6,6. Min 6,6. Nah, ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ini A, B. Maka rumusnya kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, A aksen ya. Ini saya perbagi dulu tulisannya. Maka titik A bayangannya berada di rumusnya min A, B. Min A, B. Sehingga di sini bayangannya min A. A-nya berapa? A-nya min 6. A-nya min 6, B. B-nya 6. B-nya 6. Min dengan min menjadi positif, jadi 6,6. Jadi bayangannya terletak di 6,6. Benar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke B. Kita tambah yakin. B-nya adalah 3,4. Maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, titik bayangan dari titik B terletak di min A ya. Min A, A-nya kan 3 tadi. Berarti min 3. A-nya ya. A, B. Ini rumusnya. B-nya 4. Selesai, maka bayangan dari titik B terletak di min 3,4. Jadi ketika kita kerjakan dengan menggunakan koordinat kartesius dan menggunakan rumus, hasilnya pasti sama ya. Nah, kita lanjut ke pencerminan terhadap titik asal, yaitu 0,0 ya. Nah, di sini yang jadi cermin ini, cerminnya di mana? 0,0 berarti dia di pusat, di titik pusat. Titik pusat ini menjadi cermin ya. Dia menjadi cermin. Ini 0,0 titik pusatnya. Misal kita ambil titik B ya. B kalau kita cerminkan terhadap titik pusat, ini kita hitungnya kayak garis seperti ini. Nah, garis seperti ini pasti ke sini. Nah, ini jaraknya pasti sama ini.
Ini 3, kemudian 4 ke bawah. 4 ke bawah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini titiknya. Ini titik bayangannya, B aksen. Terletak di mana? Di min 3, min 4. Ya. Nah, rumusnya ternyata kalau bendanya terletak di A, B, ketika dicerminkan terhadap titik pusat, maka bayangannya menjadi min A, min B. Benar ya? Jadi ketika ini adalah A, B, misalnya di sini B-nya adalah 3,4, ya ini A, B ya, dicerminkan terhadap titik pusat. Nah, kayak gini, maka bayangannya menjadi rumusnya adalah min A, min B. Rumusnya kita tulis dulu biar kalian lebih paham. Min A-nya adalah 3, min B-nya adalah 4. Paham ya? Di bayangannya terletak di min 3, min 4. Ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu ketika pencerminannya terhadap X sama dengan H. Misal di sini yang saya akan jadikan cermin yang ini. Nah, garis ini saya akan jadikan cermin X sama dengan H. Di mana X-nya sama dengan 5. Kita buat hanya adalah 5. Ya. Nah, kalau X sama dengan 5 ini yang jadi cermin, maka bayangannya berada di mana? Misalnya B di sini dia 1, 2. Maka ini. Nah, ini adalah bayangannya, bayangan dari B. Ya. B aksen terletak di berapa di sini? 7,4. 7,4. Nah, kayak gini. Ya. Nah, misalnya yang D ya. D ini ke cermin, ini cerminnya tak kencangkan lagi. Nah, 1, 2 ini adalah bayangan dari titik D, D aksen. Berapa di koordinat berapa? 3, negatif 6. 3, negatif 6. Ini kalau kita kerjakan menggunakan koordinat kartesius. Nah, kalau menggunakan rumus, maka ini rumusnya kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Di sini cerminnya adalah X sama dengan 5. Misalnya titik B ya. B kita mulai dari B, B-nya 3,4. Ya. Ini cerminnya adalah X sama dengan 5. Maka bayangannya terletak di, ini rumusnya tak tulis dulu, 2H ya. Berarti 2H-nya 5 ya. 2H, kita tulis saja rumusnya lah. 2H min A, B. Sehingga di sini bayangannya terletak di 2, hanya adalah 5. Di sini X sama dengan H, hanya adalah 5. Nah, hanya di sini adalah 5 dikurangi A. A-nya berapa? Ini adalah A, B. B hanya adalah 3. Nah, B-nya adalah 4. Nah, kayak gini ya. Sehingga bayangannya terletak di 2 kali 5, 10 dikurangi 3, 7. 7,4. Terletak di koordinat 7. Benar ya? Bayangannya terletak di koordinat 7,4. Ya, paham ya? Juga pasti sama dengan yang di aksen ya, bayangan dari titik D. Bisa dipahami ya. Lanjut, kita lanjutkan ke pencerminan terhadap Y sama dengan K sekarang. Nah, garis Y. Nah, kita buat cerminnya di garis Y ya. Misalnya inilah. Sambil ini. Nah, ini tak jadikan cermin. Nah, garis ini adalah garis Y sama dengan berapa di sini? 1. Nah, ini garis Y. 1 ini jadi cermin. Misalnya kita dari titik A lah, biar nggak B terus A. A ke cermin ini dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Maka di sini juga pasti berjarak 5. 1 ke bayangan juga pasti berjarak 5 terhadap cermin ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bayangan dari titik A. A aksen. Nah, A-nya berada di koordinat berapa? Ternyata min 6, min 4. Nah,
kalau kita menggunakan rumus, nah ini rumusnya kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Nah, titik A tadi A yaitu min 6,6 ya. Titik A ini kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1 ya. Nah, Y sama dengan 1, maka bayangannya kita tulis dulu rumusnya menjadi A, 2K min B, 2K min B. Nah, di mana A-nya ini adalah A, B ya. A-nya adalah min 6,2, K-nya adalah 1 karena Y sama K, di sini Y sama 1, maka K-nya adalah 1. Nah, kayak gini, min B, B-nya paham ya? Sehingga bayangannya terletak di min 6, 2 kali 1 2 dikurangi 6 hasilnya min 4. Nah, min 6, min 4 bayangan terletak di 6, min 4. Ini kita kerjakan menggunakan rumus. Kalau yang ini menentukan bayangannya dengan menggunakan koordinat kartesius. Artinya kita gambar ya. Bisa dipahami ya antara menjawab dengan pakai gambar sama menjawab dengan menggunakan rumus. Jadi intinya kalau kita menjawab dengan menggunakan rumus, nah kita akan lebih efisien tanpa menggambar. Nah, kalau misal kita lupa terhadap rumusnya, maka kita bisa menjawabnya dengan menggunakan gambar. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah paham, ini pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Artinya cerminnya adalah Y sama dengan X. Mana garis Y sama dengan X? Kita garis dulu ya biar kalian paham. Ini adalah cerminnya. Cerminnya ini. Panjangkan cerminnya. Nah, ini cermin, ini garisnya kurang lurus. Nah, kayak gitu. Nah, garis yang merah ini adalah cermin. Y sama dengan X. Ini adalah cerminnya. Nah, misal langsung aja ke yang berdekatan ini ya. Kalau dia titiknya 3,4 B, bayangannya di sini, cerminnya pasti ada di mana? Apakah ada di sini? Salah kalau di sini ya. Karena ke cermin itu dia pasti ada sifatnya tegak lurus. Titik ke cermin sifatnya pasti tegak lurus. Pasti bayangannya ada di sini. Ini dia bayangannya. Ya. Ini titik bayangan dari titik B. Berarti titiknya menjadi 4,3. 4,3. Ini bayangannya. Ya. Sehingga rumusnya kalau seandainya A, B, maka bayangannya menjadi B. Ini benar ya, 3,4 bayangan menjadi 4,3. Paham ya? Jadi kalau kita kerjakan pakai rumus kayak gini, bayangannya 3,4 kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi rumusnya kita tulis dulu B, A ya. Nah, ini A, B. Sehingga bayangannya jadi B-nya 4, B duluan 4, A-nya di 3. Jadi 4,3. Bayangannya terletak di koordinat 4,3. Bisa dipahami ya, gampang ini. Nah, lanjut. Cerminnya sekarang menjadi Y sama dengan min X. Nah, kalau Y sama dengan min X, cerminnya yang ini loh cerminnya. Nah, ini cerminnya. Dan seterusnya ya. Misalnya inilah saya jadikan cermin ini. Nah, ini C titik C ya, misalnya min 4,3 dicerminkan terhadap ini garis Y sama X. Y sama dengan min X, ini yang jadi cermin. Dia pasti sifatnya tegak lurus ya terhadap cermin nanti bayangannya ya. Nah, dia berjarak berapa? 1, 2, 3 setengah ya. Itu setengah 1, 2, 3. Ternyata dia posisinya berada di sini. Berada di sini ya, di titik 3,4. Nah, berada di titik B. Jadi B sama C nya dia saling
menjadi bayangan. Kalau bendanya di B maka bayangannya pasti di C. Kalau bendanya di C, ini bayangannya di B. Ini cuma kebetulan aja contoh ya. Ini ketika bendanya di min 4, min 3, maka bayangannya terletak di 3,4. Nah, kalau misal kita kerjakan menggunakan rumus ya, titik C min 4, min 3 ya, kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X, Y sama dengan min X, maka koordinat bayangannya ya, kalau A, B menjadi min B, min A. Ini rumusnya, min B, min A. Nah, ini adalah A, B, sehingga bayangan dari titik C min dulu, B nya berapa? Min 3, min lagi rumusnya min, sekarang A nya adalah min 4, nah kayak gini ya, sehingga bayangannya min dengan min jadi positif 3, min dengan min jadi positif 4, terletak di 3,4. Benar ya, bayangan dari titik C ini terletak di 3,4. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Nah, lanjut. Ini adalah kesimpulan dari sifat-sifat pencerminan tadi ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang awalnya benda terletak di koordinat A, B menjadi A, negatif B. Bayangannya terletak di A, negatif B, dan seterusnya ya. Oke, lanjut ke contoh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, misal ada soal seperti ini. Segitiga ABC berkoordinat di A min 1,1, B min 1,3, dan C 6,3. Gambarkan segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu min X. Misal kita kerjakan dengan rumus ya, dimana rumusnya tadi kalau titiknya berada di A, B ya, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya terletak di, nah kita lihat dulu ya. Nah, ini rumusnya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X maka bayangannya di A, negatif B. Nah, sehingga di sini kalau dicerminkan terhadap sumbu X maka bayangannya terletak di A, negatif B. Nah, kalau sudah tahu rumusnya, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Misalnya di sini langsung titik A dulu, kita berangkat dari titik A min 1,1. Kita cerminkan terhadap sumbu X, nah, maka bayangannya terletak di A nya min 1, B nya min ya, rumusnya ya, min, B nya adalah angka 1. Nanti bayangannya terletak di min 1,1. Bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang jadi titik B. Titik B dia berkoordinat di min 1,3, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ya, A nya tetap A nya berapa? min 1, min B nya adalah di 3. Ini bayangan dari titik B ya, gampang ya. Lanjut ke titik C. Nah, titik C yaitu 6,3. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan dari titik C, A-nya berapa ini? A-nya adalah 6. A tetap A ya. A-nya tetap positif yaitu 6, tidak berubah. A tetap A, B-nya menjadi negatif. Nah, B-nya negatif. B-nya berapa di sini? 3. Berarti negatif 3. Bisa dipahami ya. Jadi bayangannya sekarang yang A ada di min 1,1, B-nya terletak di min 1,3, dan C-nya terletak di 6,3. Kalau kita kebar menjadi seperti ini. Ya. Ini adalah bendanya ya.
Ini adalah bayangannya. Ya. Jadi titik C berada di 6, negatif di 3. Ya, bisa dipahami ya. 0, 1, 2, 3. Ya. Nah, untuk video pembelajarannya tentang pencerminan sampai di sini aja dulu ya. Untuk menguji kemampuan kalian apakah sudah paham tentang pencerminan, kalian kerjakan latihan 3.1 ya. Kalau misal tadi belum paham, maka kalian putar ulang dulu videonya ya, sehingga kalian bisa mengerjakan latihan 3.1 untuk yang nomor 4 sama nomor 6 ya. Nah, tugas ini, latihan ini ada di buku paket halaman 151 ya. Cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.